Pagoda Emas Pancer 437. Novel fiksi bela diri dan sastra. Bersama suara serak, cerita novel series berlanjut. Lelaki itu terjatuh dengan keras ke tanah, seluruh lengannya terluka dan patah. Dia membelalakan matanya dan menatap Xiao Nunu dengan tak percaya. Kamu, berada di alam orang suci. Pria itu tiba-tiba terbangun. Kesombongan tadi telah sirna. Xiao Nunu menatap orang itu dengan tenang, lalu mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki ke tanah. Ledakan. Detik berikutnya, tanah di depan kedua orang itu dengan cepat hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan energi yang dahsyat saling menghantam. Ledakan. Sebelum lelaki itu bisa bangkit dari tanah, dia pingsan lagi. Dia muntah darah dan langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Apakah kau masih akan menginjakku untuk meraih kemenangan pertamamu? Xiao Nunu berkata dengan nada sinis. Lelaki itu ketakutan dan menggeleng cepat. Aku kalah. Permainan pertama dimenangkan dengan mudah. Lalu, suara halus menara Lingbo terdengar entah dari mana. Babak pertama sudah selesai, selamat kepada pemenang karena berhasil meraih poin. Suara suling bagaikan guntur, sangat keras. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu dan lawannya menghilang dari tempat itu bersama-sama. Desir, cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu benar-benar kembali ke panggung duel tempat ia memulai. Arena duel terletak di puncak gunung yang megah, dikelilingi oleh tebing. Xiao Nunu sedikit terkejut. Mengapa aku kembali? Su Ling menjawab, ini adalah medan perang awal Anda, yang setara dengan tempat istirahat Anda. Mata Xiao Nunu berbinar. Tempat istirahat, Su Ling menjelaskan. Ya, setiap kontestan akan memiliki tempat istirahatnya sendiri, dan setelah setiap pertarungan, ia akan kembali ke tempat istirahat. Xiao Nunu mengangguk. Kemudian, Su Ling melanjutkan bertanya pada Xiao Nunu. Maaf, pemenang, apakah kamu ingin melanjutkan ke babak pertarungan berikutnya? Xiao Nunu mengangguk. Lanjutkan, Su Ling berkata, aku akan mengirimmu ke medan perang berikutnya. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu diselimuti oleh cahaya putih. Detik berikutnya, Xiao Nunu menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, lawan pertama Xiao Nunu juga kembali ke tempat istirahat medan perang awalnya. Dia tidak memasuki babak berikutnya secepat Xiao Nunu. Dia tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Dia merasa jengkel sekaligus marah. Sialan, apa yang sebenarnya dilakukan Lingbo Ta ini? Dia mengatur lawan yang begitu kuat untukku di babak pertama. Aku terluka parah sekarang. Bagaimana menurutmu aku akan bermain selanjutnya? Setelah menghantam tanah, lawan mengeluarkan pil dan menelannya. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai cederaku pulih sedikit sebelum bermain di pertandingan berikutnya. Aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia harus menyembuhkan lukanya saat itu juga, kalau tidak dia akan kalah jika bertemu lawan berikutnya dalam kondisi seperti ini. Tetapi ini juga berarti dia membuang lebih banyak waktu. Semakin sedikit pertempuran yang Anda ikuti dalam jumlah waktu yang sama. Demikian pula, semakin sedikit pertempuran yang Anda hadapi, semakin sedikit poin yang akan Anda peroleh. Kemungkinan tereliminasinya juga akan lebih besar. Pada saat yang sama, Xiao Nunu sudah memulai ronde kedua. Lawannya di ronde kedua adalah seorang pria kekar. Kekuatannya tidak sebaik yang pertama. Dia hanya berada di tahap tengah alam kehormatan. Xiao Nunu menjatuhkan lawannya dengan mudah. Dan dengan mudah memenangkan poin kedua. Setelah memenangkan permainan kedua, Xiao Nunu kembali ke tempat istirahatnya lagi. Masih tanpa jeda, Xiao Nunu memulai permainan ketiga. Lawan di ronde ketiga adalah seorang wanita yang sangat menawan. Begitu pihak lain muncul, dia menggunakan pesona pada Xiao Nunu. Meskipun orang itu tampan, Xiao Nunu telah melihat banyak wanita cantik. Pesona lawan tidak berpengaruh pada Xiao Nunu, dan permainan berakhir dalam sekejap. Begitu saja, Xiao Nunu mengakhiri duel demi duel dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum dia menyadarinya, Xiao Nunu telah memenangkan lebih dari 20 pertandingan berturut-turut. Tempat istirahat. Setelah memenangkan permainan ke-26, Xiao Nunu kembali ke medan perang semula. Xiao Nunu berkata dengan tenang. Lanjutkan ke yang berikutnya. Suara suling segera terdengar. Kamu telah bertarung 26 kali berturut-turut. Aku sarankan kamu beristirahat dulu sebelum melanjutkan. Xiao Nunu berkata, tidak perlu, Su Ling. Apakah kamu yakin?
Xiao Nunu mengangguk. Mari kita mulai. Su Ling, aku akan mengirimmu ke medan perang berikutnya. Waktu berlalu setiap detik, dan kejuaraan keajaiban abadi sedang berlangsung. Di kota Limbo, di atas tempat berlangsungnya kompetisi, menara Limbo yang tingginya 10.000 meter digantung di kehampaan. Ia memancarkan aura yang agung dan megah. Pada saat ini, Mu Lianjue, Yu Ye, dan Sui Mu Zhenren, 3 tokoh kuat di alam abadi Limbo, sedang duduk di panggung tinggi. Hampir 2 jam, kan? Tanya guru Sui Mu dengan santai. Yu Ye mengangguk. Baiklah, peserta gelombang pertama akan segera tereliminasi. Aku ingin tahu berapa banyak ronde yang bisa bertahan untuk Meng Qian. Mu Lianjue terkekeh. Ketua Yu Ye benar-benar pandai bercanda. Dengan kekuatan Yu Meng Qian, dia tidak akan kesulitan melewati babak penyisihan. Zhenren Suimu juga bergema. Ya, Meng Qian masih sangat mampu. Yu Ye menghela nafas pelan. Jika kamu berbicara tentang peralatan pemurnian, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Mengenai pertempuran yang sebenarnya, pengalamannya terlalu dangkal dan akan sulit baginya untuk melangkah jauh. Dapat dilihat bahwa Yu Ye benar-benar khawatir. Pendeta Tao Suimu berkata, jangan khawatir, Yu Meng Qian juga telah mencapai puncak alam suci. Selama dia tidak bertemu dengan orang-orang yang difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan, dia bisa menghadapinya. Di tempat berlangsungnya perlombaan, masih banyak penonton yang menunggu. Tetua Mu Chao dari alam peri Ehai dan Lei Qiong dari alam Likue berdiri bersama. Lei Qiong berkata, saya ingin tahu bagaimana kompetisinya. Mu Chao berkata, jangan khawatir, dengan kekuatan Tuan Xiao Nunu, bahkan jika dia tidak memenangkan kejuaraan, dia pasti akan berada di antara yang teratas. Lei Qiong mengangguk. Saya harap begitu. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak di langit di atas 9 langit. Hati semua orang di kota Limbo menjadi tegang. Semua mata segera tertuju ke menara Limbo yang kosong. Saya melihat garis-garis seperti kilat mengalir di sekujur badan Lingbota. Mu Lianjue, Yu Ye dan Sui Mu Zhenren yang duduk di platform tinggi berdiri. Mu Lianjue berkata, waktunya telah habis, dan kelompok kontestan pertama akan dieliminasi selanjutnya. Menurut aturan kompetisi keajaiban abadi, kelompok pertama yang terdiri dari 3.000 kontestan dengan poin terendah akan tereliminasi. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di kota Limbo. Ya ampun, 3.000 orang tersingkir di gelombang pertama. Kejam sekali. Tidak apa-apa, hanya 3.000 orang yang tereliminasi, itu tidak banyak. Bukankah itu banyak? 3.000 orang tereliminasi dalam 2 jam, dan 6.000 orang tereliminasi dalam 4 jam. Dalam sehari ini, hampir 20.000 orang tereliminasi. Dengan kecepatan seperti ini, babak penyisihan akan berakhir dalam 3 hari. Kita tidak bisa menahannya, ini adalah kejuaraan keajaiban abadi. Pada saat yang sama, di Menara Limbo, Xiao Nunu menang lagi dan kembali ke tempat istirahat medan perang awalnya. Saat ini, Xiao Nunu telah meraih lebih dari 100 kemenangan. Xiao Nunu juga menerima pesan yang disampaikan oleh Menara Limbo. Su Ling berkata, 2 jam telah berlalu, dan babak eliminasi pertama akan segera dimulai. 3.000 kontestan dengan poin terendah akan dieliminasi. Rekor kalian sangat bagus, dan kalian dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bertanya dengan santai. Jika seseorang bertarung saat ini dan tidak memiliki cukup poin, apakah mereka akan dieliminasi? Su Ling menjawab, ya, selama poinnya tidak memenuhi persyaratan, bahkan jika mereka dalam kondisi bertarung, mereka akan dihentikan dan dihilangkan secara paksa. Xiao Nunu mengangguk, dan dia tidak bertanya lagi. Lanjutkan ke permainan berikutnya. Orang-orang dengan poin terendah akan tereliminasi, dan Xiao Nunu telah memenangkan lebih dari 100 permainan sejauh ini. Betapapun kejamnya aturan, dia tidak dapat dihilangkan. Di luar Menara Limbo, babak pertama kompetisi pendahuluan telah berakhir, dan 3.000 kontestan dengan poin terendah tereliminasi. Suara nyaring Mu Lianjue tidak hanya bergema di seluruh Menara Limbo, tetapi juga menimbulkan sensasi di seluruh negeri dongeng Limbo. Dalam kehampaan, seberkas cahaya besar meledak dari menara setinggi 10.000 meter. Detik berikutnya, cahaya putih meluncur ke tanah. Berdengung, aliran udara yang dahsyat menyebar dan kemudian 3.000 kontestan langsung diteleportasi keluar. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai dunia peri,
Namun pada saat ini, mereka semua menjadi pecundang yang tersingkir di babak pertama. 3.000 orang di lapangan menggelengkan kepala tak berdaya dan mendesah. Sial, aku tersingkir di babak pertama, sungguh memalukan. Oh, tentu saja saya memenangi 3 pertandingan dan tidak kalah satu kali pun, tetapi saya tidak menyangka akan tereliminasi. Memangnya kenapa kalau kamu tidak kalah satu pertandingan pun? Kamu bermain terlalu lambat, kamu hanya mengumpulkan 3 poin dalam 2 jam. Kalau bukan kamu, siapa yang akan tersingkir? Benar sekali, yang lain mungkin memenangkan puluhan permainan dalam waktu 2 jam. Kamu hanya memenangkan 3 permainan, kamu terlalu tidak efisien. Apa yang bisa saya lakukan? Saya memenangkan ketiga pertandingan dengan selisih tipis. Setelah setiap pertandingan, saya harus kembali ke tempat istirahat untuk memulihkan diri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa aturan ini terlalu kejam. Menghilangkan 3.000 orang sekaligus adalah jumlah yang relatif besar. Tapi aturan sudah ada dan semua orang hanya bisa menerimanya. Lu Dingxiu juga kembali ke Mu Chao dan Lei Qiong pada saat ini. Lu Dingxiu juga termasuk di antara tim yang tereliminasi. Lei Qiong tertawa dan berkata, "Hehe, cepat sekali." Lu Dingxiu menggelengkan kepalanya karena frustrasi. "Ini terlalu sulit, lawan yang kutemui pada dasarnya lebih kuat dariku." Lei Qiong bertanya, "Berapa banyak permainan yang kamu menangkan?" Lu Dingxiu mengulurkan jarinya, "Saya hanya memenangkan 1 permainan, dan sisanya semuanya kalah." Mendengar ini, Mu Chao juga tersenyum. "Tidak apa-apa, setidaknya aku memenangkan 1 pertandingan, jadi ini bukan perjalanan yang sia-sia." Lu Dingxiu sangat tertekan, tetapi ketika dia datang, dia telah membuat persiapan yang cukup dan dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Segera, 2 jam berlalu. Dan sekelompok orang lainnya tersingkir di Menara Limbo. Kali ini, 3.000 orang juga tereliminasi. Babak kedua kompetisi pendahuluan telah berakhir, dan 3.000 kontestan dengan poin terendah tereliminasi. Mu Lianjue mengumumkan dengan keras. Saat kata-kata itu terucap, seberkas cahaya lain turun dari langit, dan Menara Limbo mengirimkan 3.000 kontestan lainnya. Kali ini, Yue Yun Miao dari Alam Batu juga termasuk di antara tim yang tereliminasi. Setelah putaran kompetisi kedua, 3.000 kontestan dengan poin terendah tereliminasi lagi. Termasuk 3.000 orang di babak pertama, 6.000 orang tereliminasi secara langsung. Harus saya katakan, kecepatan ini masih sangat cepat. Tempat perlombaan yang tadinya kosong, langsung menjadi ramai. "Selamat karena berhasil masuk ke babak kedua," Lei Qiong berkata tanpa sadar sambil menatap Yue Yun Miao yang telah kembali. Yue Yun Miao mengerutkan kening, dan wajahnya langsung tertutup es. "Apakah kamu mengolok-olokku?" Lei Qiong segera melambaikan tangannya. Tidak, aku sama sekali tidak. Sejujurnya, aku sudah sangat mengagumimu." Yue Yun Miao mengerutkan kening lebih dalam. Lu Dingxiu bertanya, "Nona Yue, berapa banyak permainan yang Anda menangkan?" Yue Yun Miao menjawab, "Kurang dari 20 pertandingan, saya kalah 3 kali." Lu Dingxiu berseru kagum, "Hebat sekali, kamu hanya kalah 3 kali." Yue Yun Miao menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Yue Yun Miao merupakan orang nomor 1 di Alam Batu pada hakikat hanyalah negeri dongeng tingkat ketiga. Tanpa bantuan Xiao Nunu, dia bahkan tidak akan mampu mencapai tingkat ketiga negeri dongeng. Yue Yun Miao mampu memenangkan hampir 20 permainan di babak penyisihan, yang merupakan penampilan yang sangat mengesankan. Pertarungan berlanjut. Seiring berjalannya waktu, para kontestan tereliminasi ronde demi ronde. 3.000 orang tereliminasi di setiap babak. Hanya dalam 1 hari, hampir 20.000 orang meninggal. Pada sore hari berikutnya, lebih dari separuh orang telah tereliminasi. Zhu Mei dari Alam Abadi Su-Han juga telah meninggalkan Menara Limbo. Dia juga kembali ke Yue Yun Miao, Lei Qiong dan lainnya. Dengan kecepatan ini, babak penyisihan akan hampir berakhir besok siang. Zhu Mei mendongak ke arah pagoda setinggi 10.000 meter di kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Muda Xiao dan pria Wei Jiao Xiao sekarang." Sejujurnya, Xiao Nunu tidak perlu khawatir. Menurut Zhu Mei, dengan kekuatan Xiao Nunu, tidak akan ada masalah baginya untuk lolos babak penyisihan. Adapun Wei Jiao Xiao, meskipun dia masih tinggal di Menara Limbo saat ini, Zhu Mei tidak terlalu percaya padanya.
Yue Yun Miao bertanya dengan santai, bagaimana kinerja orang lain di alam abadi Suhanmu? Zhu Mei tertawa datar dan menggelengkan kepalanya, tidak terlalu bagus, aku sudah melihat banyak orang yang ku kenal tersingkir. Mungkin Wei Jiaoxiao mungkin adalah pemain terbaik di alam abadi Suhan kita. Lu Dingxiu tersenyum dan berkata, kakak Wei mungkin bisa lolos babak penyisihan. Zhu Mei berkata, sulit, kecuali ada banyak tempat yang memenuhi syarat di alam abadi Limbo, tapi, sejauh yang aku tahu, hanya ada sedikit tempat yang memenuhi syarat di alam abadi Limbo. Yue Yun Miao bertanya, berapa banyak tempat yang memenuhi syarat? Zhu Mei menjawab, tidak lebih dari 50. Mendesis. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tidak lebih dari 50 tempat yang memenuhi syarat. Apa konsepnya? Anda tahu, setidaknya ada 50.000 hingga 60.000 peserta di seluruh area kompetisi Limbo. 50 tempat kualifikasi, bukankah itu berarti hanya satu orang dari 1000 yang dapat lolos babak penyisihan? Lei Qiong berseru, bukankah kemungkinan ini terlalu dibesar-besarkan? Zhu Mei berkata, tidak mungkin, negeri dongeng Limbo hanya punya sedikit tempat untuk promosi. Beberapa orang mengangguk. Lagi pula, kekuatan setiap wilayah berbeda-beda, jumlah tempat kualifikasi berbeda-beda, dan bahkan aturan serta metode kompetisinya pun mungkin berbeda. Di Menara Limbo, Xiao Nunu menyelesaikan satu kemenangan beruntun demi kemenangan beruntun, dan dia tidak dapat lagi mengingat berapa banyak kemenangan beruntun yang telah diraihnya. Namun sejauh ini, Xiao Nunu masih mempunyai rekor tak terkalahkan dan belum pernah kalah dalam satu pertarungan pun. Tentu saja, Xiao Nunu juga bertemu dengan banyak pria kuat di level Realm Saint Realm, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Wei Jiaoxiao duduk di tempat istirahatnya dan meminum pil untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah beberapa saat, Wei Jiaoxiao membuka matanya. Kompetisi sudah setengah jalan, dan rekor saya saat ini cukup bagus. Jika saya bisa mempertahankannya, bukan tidak mungkin untuk lolos babak penyisihan. Wei Jiaoxiao meningkatkan moral. Dia segera berdiri dan berkata, Su Ling, kirim aku ke medan perang berikutnya. Su Ling di Menara Limbo menjawab, lawan berikutnya akan segera diatur untukmu. Berdengung. Tiba-tiba, ruang di sekitar Wei Jiaoxiao menjadi terdistorsi, dan dengan kilatan cahaya putih, Wei Jiaoxiao tiba-tiba muncul di arena baru. Hampir pada saat yang sama, lawan Wei Jiaoxiao juga muncul di lapangan. Ketika Wei Jiaoxiao melihat lawannya dengan jelas, wajahnya tiba-tiba berubah. Itu kamu. Orang yang muncul di depan berpakaian biru dan memegang pedang indah di tangannya. Bayangan burung dewa melekat pada pedang, dan 20 pola dewa kuno sangat menarik perhatian. Pedang ini tak lain adalah pedang api Luan. Dan, orang yang memegang pedang itu tidak lain adalah Li Yin dari alam Changhun. Hei, siapa aku waktu itu? Ternyata kamu, pecundang. Kamu sial banget ketemu aku, Li Yin. Li Yin menatap Wei Jiaoxiao di depannya dengan ekspresi mengejek. Seperti kata pepatah, musuh sering bertemu di jalan sempit. Pada hari pertama Xiao Nunu, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei tiba di negeri dongeng Limbo. Perahu terbang yang mereka tumpangi hancur oleh perahu naga yang ditunggangi Li Yin. Kemudian, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Mata Wei Jiaoxiao dipenuhi kecemasan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Li Yin. Aku mengaku. Sebelum kata kalah keluar, dua cahaya pedang tajam menyerbu. Wajah Wei Jiaoxiao berubah drastis. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dua cahaya pedang menembus badannya, memercikkan hujan darah berwarna merah. Mendesis. Darah muncrat keluar dan Wei Jiaoxiao menjerit. Kemudian, Li Yin bergerak dan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, dia muncul di samping Wei Jiaoxiao lagi. Li Yin Huan berubah menjadi beberapa sosok ilusi, dan pada saat yang sama, cahaya pedang tajam menyerang Wei Jiaoxiao satu demi satu. Wei Jiaoxiao tidak berdaya untuk melawan. Setelah kilatan cahaya pedang, Wei Jiaoxiao segera berlutut di genangan darah. Hei, kau benar-benar sampah yang tidak kompeten. Dengan kekuatanmu yang terbatas, beraninya kau mencegatku saat itu. Nada bicara Li Yin penuh dengan sarkasme. Tetesan darah menetes di ujung pedang api Luan. Wei Jiaoxiao tampak ketakutan. Li Yin tersenyum dan berkata, apakah kamu takut sekarang? Jangan khawatir, Xiao itu akan segera datang menemanimu.
Pupil mata Wei Zhouxiao mengerut hebat. Kamu, apa yang kamu katakan? Li Yin berkata dengan bangga, Xiao itu merasa sangat pintar, tetapi sebenarnya dia bodoh. Pil tertinggi, yang diberikan kakak senior Sang kepadanya sudah dikutuk. Selain itu, kakak senior Sang telah memberitahuku cara mengaktifkan kutukan itu. Bagiku untuk mengambil nyawanya, hanya sebuah pikiran, sudah cukup. Wei Zhouxiao bahkan lebih terkejut lagi. Li Yin berkata dengan dingin. Pergilah dengan tenang. Kita akan segera bertemu di jalan menuju alam baka. Li Yin melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang menyilaukan menyinari wajah pucat Wei Zhouxiao. Desir, hujan darah menyembur, dan pedang itu langsung menusuk tenggorokan Wei Zhouxiao. Kemudian, Li Yin menghunus pedang lainnya, merobek badan Wei Zhouxiao menjadi dua. Di luar Menara Aya, gelombang baru anggota tereliminasi dikirim oleh Menara Aya. Babak eliminasi ke-11 dimulai. 3.000 orang di bagian bawah daftar poin tereliminasi. Suara Mulian Jue terdengar lagi. Suaranya dingin, tanpa banyak emosi. Mereka yang tersingkir merasa patah semangat dan tertekan. Sejujurnya, siapapun yang bisa bertahan sampai titik ini pasti mampu. Namun, di hadapan seseorang yang lebih kuat dari Anda hanya bisa menundukkan kepala. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kerumunan di alun-alun. Ya ampun, siapa ini? Kenapa dia terluka pareh? Tidak hanya serius, dia hampir mati, kan? Dia sudah pergi, badannya hampir terbelah dua. Kerumunan di lapangan menoleh. Tentu saja, situasi ini normal. Di antara setiap kelompok orang yang tereliminasi, akan ada banyak orang yang terluka pareh dan sekarat, bahkan beberapa mayat. Oleh karena itu, banyak orang sudah terbiasa dengan hal ini. Namun, pada saat ini, Lu Dingxiu yang berada di pinggir lapangan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sepertinya itu adalah kakak senior Wei. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhu Mei, Yue Yun Miao, Mu Chao dan yang lainnya semuanya berubah. Saya melihat sesosok badan berlumuran darah tergeletak di tanah, hampir tanpa napas. Badannya penuh dengan luka pedang, yang tampak mengerikan. Terlebih lagi, banyak dari cedera tersebut berakibat fatal. Terutama di tenggorokan, ada lubang berdarah yang masih mengeluarkan darah. Yang paling mengerikan adalah badan lawan hampir terbelah menjadi dua bagian, hanya sebagian kecil daging dan darah yang terhubung. Ini Wei Zhouxiao. Zhu Mei bergegas. Mu Chao, Lei Qiong, Yue Yun Miao dan yang lainnya juga bergegas mengikuti. Melihat penampilan Wei Zhouxiao saat ini, mata beberapa orang terbelalak dan wajah mereka menjadi pucat. Mu Chao memeriksa luka pihak lain pada kesempatan pertama. Dia mengerutkan kening dan tampak serius. Dia terluka pareh. Tidak hanya badannya yang terluka pareh, tetapi bahkan jiwanya hampir hilang. Mendengar ini, wajah beberapa orang berubah lagi dan lagi. Mu Chao buru-buru berkata, segera bawa dia ke rumah sakit untuk dirawat. Kalau tidak bisa diselamatkan, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan jiwanya. Tanpa penundaan, beberapa orang dengan hati-hati mengangkat Wei Zhouxiao dari tanah. Seketika beberapa orang bergegas membawa Wei Zhouxiao ke suatu tempat yang jumlah orangnya relatif sedikit. Mu Chao segera mulai merawat Wei Zhouxiao. Pihak lainnya adalah sesepuh dari negeri dongeng Erhai. Dia tidak hanya mahir dalam berbagai formasi, tetapi juga menguasai keterampilan medis. Zhu Mei, Lei Qiong dan yang lainnya berjaga di sampingnya, dan ekspresi mereka cukup serius. Kebencian macam apa ini? Sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Lu Dingxiu berkata dengan suara yang dalam. Saya ingin tahu siapa yang melakukannya. Lei Qiong juga mengatakan. Zhu Mei tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap luka pedang di badan Wei Zhouxiao dan mungkin sudah memikirkan jawabannya. Yue Yun Miao tiba-tiba berkata. Oh tidak, hidupnya akan segera berakhir. Zhu Mei, Lei Qiong dan yang lainnya tampak sangat pucat. Pada saat ini, Mu Chao tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan manik-manik merah. Kita hanya bisa mencoba ini. Jika ini tidak berhasil, maka kita tidak punya pilihan lain. Zhu Mei tanpa sadar berkata, manik jiwa darah. Zhu Mei mengenali benda ini. Pada saat itu, Tuan Miao Sue dan Tuan Tianying keduanya memiliki manik jiwa darah ini. Mereka juga menggunakan mutiara jiwa darah ini untuk menghisap darah dan jiwa banyak makhluk hidup.
Mu Chao menjelaskan. Beberapa waktu lalu, Ratu Phoenix dari Alam Sutian mengirim beberapa sumber daya ke negeri dongeng RH milikku, di antaranya adalah bola jiwa darah. Barang ini mengandung kekuatan abadi yang sangat kuat dan dapat menyembuhkan luka yang sangat serius. Zhu Mei secara alami mengetahui fungsi bola jiwa darah. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Xiao Nunu dengan Miao Suezun dan Tian Yingxun. Bahkan jika badan fisik Miao Suezun hancur, itu dapat diperbaiki dengan bantuan Blood Soul Orb. Mu Chao segera mengaktifkan mutiara jiwa darah untuk menyembuhkan Wei Jiaoxiao. Pada saat yang sama, Yue Yun Miao dan Lei Qiong saling berpandangan, ragu-ragu sejenak, lalu masing-masing mengeluarkan manik jiwa darah. Ada kilatan kejutan di mata Zhu Mei. Kamu juga punya mutiara jiwa darah. Yue Yun Miao mengangguk. Ya, Ratu Phoenix juga memberikan satu ke alam Yan. Lei Qiong juga berkata, kami juga punya satu di alam Likue. Dalam pertempuran di alam iblis, orang-orang kuat di alam peri Biluo pada dasarnya musnah. Wen Tianlin, penguasa alam abadi Biluo, dan dewa iblis abadi semuanya berakhir di alam iblis, dan semua sumber daya pada orang-orang itu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Di antaranya ada beberapa manik jiwa darah. Blood Soul Orb merupakan harta karun yang disempurnakan oleh dewa iblis abadi. Ia mengandung kekuatan abadi yang kuat dan dapat memperbaiki cedera yang sangat serius. Setelah Xiao Nunu membawa sumber daya ini ke alam Sutian, ia menyerahkannya kepada Taiyu Huang untuk didistribusikan. Ratu Taiyu Huang juga mengirimkan manik jiwa darah masing-masing ke negeri dongeng Ehai, alam batu, dan alam Likue. Tepat pada saat ini, beberapa tokoh datang dengan tergesa-gesa. Adik Zhu Mei, kudengar Wei Jiaoxiao terluka parah. Kata pria terkemuka itu dengan gugup. Zhu Mei memandang para pendatang baru. Kakak senior Yu Liang, mengapa kamu ada di sini? Orang-orang itu tak lain adalah orang-orang dari alam abadi Suhan, dan mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam kontes keajaiban abadi. Orang lain berkata, kakak senior Zhu Mei, saya baru saja melihat kakak senior Wei dibawa pergi oleh Anda dalam keadaan berlumuran darah, jadi saya segera meminta kakak senior Yu Liang untuk membantu. Yu Liang terus bertanya, bagaimana kondisi Wei Jiaoxiao? Zhu Mei berbalik dan melirik ke belakangnya. Sangat serius. Mendengar ini, Yu Liang segera mengeluarkan sebuah manik merah dan menyerahkannya. Cepat, gunakan ini. Mata Zhu Mei membelalak. Bagaimana kamu bisa mendapatkan manik jiwa darah? Yu Liang tercengang, lalu berkata dengan bingung. Bukankah kamu memberikan benda ini kepada kami? Zhu Mei tampak bingung. Kami memberikannya. Kapan kami memberikannya? Yu Liang mengangguk. Ya, apakah kamu sudah lupa? Beberapa waktu lalu, kamu dan Wei Jiaoxiao di alam Sutian mengirim banyak sumber daya kembali ke negeri dongeng Suhan. Salah satunya adalah manik jiwa darah ini. Zhu Mei sedikit bingung. Setelah beberapa saat kebingungan, dia tiba-tiba teringat bahwa saat itu, Xiao Nunu baru saja kembali dari alam iblis dan mengirim sejumlah besar sumber daya kepadanya dan Wei Jiaoxiao. Pada saat itu, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei menyimpan sebagian untuk mereka sendiri, dan sisanya dikirim ke negeri dongeng Suhan. Karena pada saat itu kontes keajaiban abadi akan dimulai dalam sebulan, dan sebagai orang-orang dari alam abadi Suhan, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei juga memikirkan orang lain, jadi mereka mengalokasikan sumber daya juga. Tetapi Xiao Nunu memberi mereka berdua banyak sumber daya, jadi Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei tidak memeriksanya satu persatu. Mereka berdua kehilangan Blood Soul Orb. Hati Zhu Mei tak dapat menahan rasa hangat. Ternyata bukan hanya negeri dongeng Ehai saja yang memiliki mutiara jiwa darah, melainkan juga alam Yan dan alam Likue. Negeri dongeng Suhan juga memberinya satu. Xiao Nunu sudah menganggap Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei sebagai bangsanya sendiri. Cepat, gunakan itu untuk mengobati Wei Jiaoxiao. Zhu Mei tidak sempat tergerak dan segera memberi isyarat kepada Yu Liang untuk maju dan mengobati Wei Jiaoxiao. Oke, Yu Liang segera melangkah maju. Mu Chao, Yue Yun Miao, Lei Qiong dan Yu Liang mengaktifkan Blood Soul Orb pada saat yang sama, melepaskan kekuatan perbaikan yang kuat. Dengan upaya gabungan dari 4 manik-manik jiwa darah, kehidupan Wei Jiaoxiao yang hampir hilang akhirnya menunjukkan secercah pemulihan. Kakak senior Wei tampaknya napasnya samar. Lu Dingxiu berkata dengan terkejut. Setelah mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Lei Qiong berseru, efek penyembuhan dari bola jiwa darah ini benar-benar hebat. Tampaknya,
Kakak senior Wei pasti sudah mati. Mu Chao berkata, kamu mungkin tidak tahu bahwa bola jiwa darah ini membutuhkan saripati dan darah manusia yang masih hidup serta jiwa yang abadi untuk memeliharanya. Begitu tidak ada saripati dan darah serta jiwa yang abadi untuk memeliharanya, kekuatan spiritual bola jiwa darah akan semakin berkurang penggunaannya hingga mengering. Lei Qiong berkata, tidak apa-apa, biarkan saja sampai kering. Orang dewasa memberi kita Blood Soul Orb untuk penggunaan darurat. Kita harus menggunakannya sebanyak mungkin. Jika sudah habis, lupakan saja. Yue Yun Miao juga berkata, benar sekali. Jika dia benar-benar mati di depan kita, itu akan menjadi kelalaian tugas kita. Meskipun bola jiwa darah tidak memiliki banyak energi tersisa, Mu Chao, Lei Qiong dan Yue Yun Miao tidak menyesalinya. Jika mereka tidak memperlakukan Wei Jiuxiao, Xiao Nunu pasti akan kecewa terhadap mereka. Dengan pengobatan gabungan 4 manik-manik jiwa darah, nafas Wei Jiuxiao berangsur-angsur menjadi lebih stabil, dan luka-luka fatal di badannya membaik dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan di antara badan yang hampir hancur, muncul banyak sinar merah, yang dengan cepat terjalin satu sama lain dan secara bertahap menutup luka di pinggang Wei Jiuxiao. Hampir 1 jam berlalu, dan keempat manik-manik jiwa darah menghabiskan sejumlah besar energi dan akhirnya menarik Wei Jiuxiao kembali dari ambang kematian. Hampir selesai, kata Mu Chao. Beberapa orang mengerti maksudnya dan segera menarik manik-manik jiwa darah mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, Wei Jiuxiao juga perlahan membuka matanya, dan penglihatannya menjadi jelas dari kabur. Zhu Mei segera berkata, kakak senior Wei. Yu Liang menyusul, Wei Jiuxiao, kamu akhirnya hidup. Kami hampir mati ketakutan karenamu. Wei Jiuxiao berkata lemah, aku masih hidup. Lei Qiong tersenyum dan berkata, tentu saja aku masih hidup. Demi menyelamatkanmu, energi manik-manik jiwa darah kami hampir habis. Bagaimana menurutmu? Apakah kami cukup setia? Mu Chao berkata dengan suara yang dalam, untungnya, jiwa abadi di badanmu belum sepenuhnya hilang. Kalau tidak, bahkan keempat manik jiwa darah ini tidak dapat menyelamatkanmu. Memikirkan hal ini, semua orang masih sedikit takut. Kekuatan Blood Soul Orb memang luar biasa, tetapi ia juga dibangun atas dasar bahwa jiwa abadi belum menghilang. Saat ini, jiwa abadi Wei Jiuxiao berada di ambang kehancuran. Jika dia selangkah lebih lambat, Wei Jiuxiao pasti sudah mati di arena ini. Lu Dingxiu kemudian bertanya, kakak senior Wei, siapa yang melakukan hal kejam seperti itu padamu? Bibir Wei Jiuxiao bergerak sedikit, dan dia menjawab dengan lemah. Li Yin, murid langsung Kaisar Luan Qiu dari alam Changhun. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Itu memang dia, Zhu Mei berkata dingin dengan wajah dingin. Sejak awal, Zhu Mei menduga bahwa orang yang melakukan hal kejam ini adalah Li Yin. Cepat. Pada saat ini, Wei Jiuxiao tiba-tiba menjadi bersemangat, dan tanpa sadar dia ingin bangun. Xiao, kakak Xiao, ada bahaya. Semua orang menatap Wei Jiuxiao dengan heran. Zhu Mei mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Tuan Xiao dalam bahaya. Wei Jiuxiao mengangguk berulang kali. Benar sekali, Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu melakukan sesuatu pada pil suci. Apa? Zhu Mei terkejut. Yang lainnya juga langsung menjadi gugup. Di dalam menara Limbo, Xiao Nunu terus mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Kondisi Xiao Nunu juga sangat baik. Dia tak terhentikan dan tidak pernah terkalahkan. Lanjutkan ke permainan berikutnya, kata Xiao Nunu. Roh virtual itu menanggapi dengan cepat. Kita akan segera menuju medan perang berikutnya. Kemudian, ruang di sekitar Xiao Nunu mulai terdistorsi, dan pada saat yang sama, cahaya putih menyelimuti Xiao Nunu. Pada saat ini, Su Ling benar-benar memberikan pengingat yang belum pernah diberikan sebelumnya. Lawan Anda dalam permainan ini juga memiliki rekor tak terkalahkan. Hah, ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Lawan juga memiliki rekor tak terkalahkan. Kalau begitu, siapakah orang ini? Sosok-sosok yang difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan muncul di benak Xiao Nunu. Desir, detik berikutnya, Xiao Nunu muncul di lapangan permainan baru. Hampir pada saat yang sama, sesosok muncul di depan Xiao Nunu. Desir, cahaya putih menyala,
dan Xiao Nunu dan lawannya muncul di lapangan hampir pada saat yang bersamaan. Xiao Nunu menatap lawannya dengan tenang. Dan pihak lainnya juga melihat Xiao Nunu. Sungguh mengejutkan. Kupikir lawanku di babak ini adalah Guan Yin dari alam abadi Lingbo, atau Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu. Aku tidak menyangka itu adalah wajah yang tidak dikenal. Lawannya adalah seorang pria tampan dengan sikap elegan, memegang kipas lipat di tangannya. Orang ini tidak lain adalah Yuan Song, anak ajaib nomor 1 di alam abadi Nirvana. Xiao Nunu pernah melihat orang ini sebelumnya di luar tempat kompetisi. Pihak lain muncul di tempat kejadian bersama Qin Shining dari alam abadi Nirvana, dan melakukan percakapan tatap muka dengan Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu. Karena dia difavoritkan untuk memenangi kejuaraan, Xiao Nunu punya kesan tersendiri tentangnya. Yuan Song menatap Xiao Nunu. Sepertinya kamu sangat beruntung. Sudah lama sekali kamu tidak bertemu lawan yang layak. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Mungkinkah? Apakah kekuatanku terlalu kuat? Yuan Song tersenyum dan berkata, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihatnya sendiri. Saat Yuan Song selesai berbicara, aura kuat keluar dari badan Yuan Song. Saya melihat 5 roda dewa yang mempesona dengan cepat mengembun di belakangnya. Kultivasi Yuan Song mencapai kesempurnaan alam suci. Dan itu adalah tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Itu sama saja dengan melangkahkan setengah kaki ke kerajaan kaisar. Yuan Song menatap Xiao Nunu dan berkata, apakah kamu tidak panik? Xiao Nunu tenang dan berkata, itu hanya kesempurnaan alam Sein. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yuan Song mengerutkan kening. Kalimat ini membuatnya sedikit marah. Aku harap kamu punya modal untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba, Yuan Song melambaikan kipas lipat di tangannya, dan benar-benar membuang beberapa daun hijau. Sekilas, mereka hanya daun biasa, tetapi mereka bergerak sangat cepat. Kemanapun mereka pergi, ruang itu terkoyak. Jelaslah bahwa mereka mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Namun Xiao Nunu tetap berdiri di tempatnya, tidak menghindar maupun menghindar, tidak takut sama sekali. Dor. Beberapa daun menghantam Xiao Nunu hampir bersamaan, menyebabkan ledakan dahsyat. Sekilas tatapan terkejut terpancar di mata Yuan Song. Pertahanan orang ini begitu kuat. Itu terjadi dalam sekejap. Yuan Song bergegas menuju Xiao Nunu lagi. Dia melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Aku sedikit tertarik padamu. Kekuatan sihir keempat. Jari senyap. Berdengung. Momentum dahsyat itu terpancar ke segala arah, dan dengan Yuan Song sebagai pusatnya, formasi rune yang indah menyebar dalam kehampaan. Segera setelah itu, formasi rune mulai berputar cepat, dan sebuah jari besar jatuh dari langit, melesat menuju Xiao Nunu di bawah. Xiao Nunu mengepalkan tangan kanannya membentuk jari pedang. Dentang. Pedang panjang segera muncul. Taisang Feng Hua angkat pedang. Pedang ini adalah Taisang Feng Hua setelah ditempa ulang. Taisang Feng Hua baru merupakan perpaduan 3 artefak kuno. Pedang pembantai ilahi, pedang Juyun, dan pedang Huanxia. 28 pola dewa kuno di badan pedang bagaikan kilat yang mengalir, agung dan tiada taraf. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan Taisang Feng Hua mengeluarkan cahaya pedang berwarna tinta, dan menyerbu ke arah jari raksasa itu. Ledakan. Kekuatan besar itu menyebabkan langit riyuntuh dan bumi terbelah. Gelombang udara yang dahsyat tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi. Yuan Song menyipitkan matanya sedikit, tatapannya tertuju pada Taisang Feng Hua. Tidak heran kau bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan, ternyata kau mengandalkan senjata ini dengan 28 pola dewa kuno. Kemudian Yuan Song tertawa menggoda. Berikan pedang ini kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Xiao Nunu berkata dengan enteng. Kemarilah dan ambillah jika kau punya nyali. Yuan Song mensibir. Itulah yang kau katakan. Setelah itu, Yuan Song menangkupkan kedua telapak tangannya, dan momentum yang lebih kuat pun melonjak keluar. Kekuatan sihir kelima. Lautan pemakaman daun. Dalam sekejap, daun hijau zamrud yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Xiao Nunu. Setiap daunnya panjang dan sempit, setajam bilah belati. Jumlah daunnya begitu banyak sehingga dalam sekejap mata, lautan daun terbentuk di sekitar Xiao Nunu. Yuan Song berkata dengan suara yang dalam. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena telah mengizinkanku menggunakan kekuatan sihirku yang kelima. Wus.
Kemudian, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan bilah dan belati menyerbu ke arah Xiao Nunu dari segala arah. Setiap daun mengandung kekuatan serangan yang mengerikan. Tapi Xiao Nunu tidak terburu-buru. Dia memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan melepaskan ribuan energi pedang tajam. Energi pedang ini berubah menjadi kupu-kupu pedang yang fleksibel. Kupu-kupu pedang yang cantik itu berkibar dan menari-nari, terus-menerus bertabrakan dengan dedaunan, lalu meledak dengan lapisan gelombang udara. Meskipun serangan Yuan Song sangat intens, serangan balik Xiao Nunu sempurna. Setiap kupu-kupu pedang dapat secara akurat dan sempurna memblokir serangan daun. Melihat Xiao Nunu yang dikelilingi lautan dedaunan, lengkungan dingin muncul di sudut mulut Yuan Song. Hanya dengan pedang ini, kau tidak akan mampu menghalangi kekuatan sihirku yang kelima. Tepat saat dia selesai berbicara, Yuan Song membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba, rune-rune indah muncul di semua dedaunan yang berterbangan di sekitar Xiao Nunu. Saat rune di atas bersinar terang, setiap daun kemudian melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Meledak. Dengan teriakan dingin, semua daun di sekitar Xiao Nunu meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu daun itu seperti jimat abadi yang kuat yang terus meledak. Dalam sekejap, arena besar itu bagaikan ledakan bintang, menggulung gelombang kejut tak terbatas yang menghancurkan dunia. Seolah-olah serangkaian petasan besar meledak antara langit dan bumi, ruang angkasa hancur, dan ladang runtuh. Kekuatan penghancur yang amat mengerikan menenggelamkan Xiao Nunu. Yuan Song menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Kamu sangat bodoh. Namun, begitu dia selesai berbicara, Yuan Song tertegun. Dia melihat Xiao Nunu berdiri di sana dengan ekspresi tenang di tengah ledakan energi. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya, dan memiliki baju besi sihir emas gelap ekstra di badannya dibandingkan sebelumnya. Baju zirah ajaib itu sangat mendominasi, dan ada 6 pasang sayap ajaib yang menawan di belakangnya. Itu adalah armor setan perang. Dan di atas War Demon Armor, ia juga dilapisi dengan Domineering Immortal Light dan Pancer Ki. Ketiga lapis pertahanan itu saling tumpang tindih, memungkinkan Xiao Nunu menahan serangan kekuatan penuh Yuan Song. Yuan Song tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, tawa gembira keluar dari badan Yuan Song. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Yuan Song terkejut. Guru, suara dalam badan Yuan Song berkata lagi. Akhirnya aku telah menunggu badan yang sempurna. Anak laki-laki ini hanya berada di tahap tengah alam Sein Realm, tetapi dia dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan magis. Dapat dilihat bahwa badan fisiknya sangat kuat. Jika aku mengambil alih badannya, itu pasti akan sangat cocok dengan jiwa abadiku. Pada saat ini, pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu bereaksi, dan suara Dewa Anggur yang memikat segera mencapai telinga Xiao Nunu. Ada jiwa abadi yang tersembunyi di badan orang ini, kamu harus memperhatikannya. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya redup. Jiwa abadi. Dewa Anggur yang memikat itu menegaskan. Ya, jiwa abadi ini berada di level Kaisar Alam ketika dia masih hidup. Dia mungkin akan segera menyerangmu. Benar sekali, jiwa abadi ini berada di level Kaisar Alam saat dia masih hidup. Dia mungkin akan segera menyerangmu. Alluring Wine Immortal mengingatkan Xiao Nunu. Dengan kekuatan Yuan Song, dia tentu tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu. Jika Yuan Song ingin memenangkan permainan ini, ia hanya dapat mengandalkan bantuan jiwa abadi dari Kaisar Alam yang kuat di dalam badannya. Yuan Song menatap Xiao Nunu dengan dingin, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Selama bertahun-tahun, guru belum menemukan sosok yang disukainya. Sekarang, Anda merasa terhormat telah dipilih olehnya. Kemudian, Yuan Song berkata diam-diam. Guru, langkah selanjutnya terserah Anda. Pihak lain menjawab, hei, jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Tepat saat keduanya selesai bicara, jiwa abadi Kaisar Alam dalam badan Yuan Song segera melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh kekuatan lawan diintegrasikan ke badan Yuan Song. Detik berikutnya, momentum yang meledak dari Yuan Song langsung menerobos tingkat tertinggi alam Sein dan mencapai tingkat alam Kaisar. Aduh, roda dewa baru segera muncul di belakang Yuan Song. Roda ilahi 6 jalan bagaikan bulan dan bintang yang terang benderang, memancarkan aura cemerlang tak tertandingi. Maaf,
Harus kukatakan padamu bahwa kau tak bisa mengalahkanku. Yuan Song tidak mengatakan omong kosong dan langsung mengaktifkan kekuatan sihir ke-6. Kekuatan sihir ke-6, puncak penjara guntur murka dewa. Belum sempat dia bicara, sebuah gunung hitam gelap muncul di langit di belakang Yuan Song. Di atas gunung hitam ini, ada kilat yang tak henti-hentinya. Rune aneh yang tak terhitung jumlahnya menutupi puncak-puncak gunung, seolah-olah mengandung kekuatan untuk memusnahkan semua makhluk hidup, sungguh menakutkan. Sudah berakhir, Yuan Song berteriak, dan gunung hitam itu meledak dengan aura penghancur, menghantam Xiao Nunu di bawah. Apa yang Yuan Song gunakan saat ini adalah kekuatan magis dari jiwa abadi di alam Dao. Itu juga merupakan kekuatan ilahi kaisar yang asli. Tidak peduli siapapun orangnya, melihat pemandangan ini, mereka akan panik. Namun Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang, tanpa sedikit pun tanda kepanikan di matanya. Dentang, Xiao Nunu mendesak Tai Sang Feng Hua di tangannya, dan 28 pola dewa kuno pada pedang bersinar terang, menerangi langit dan bumi. Bersamaan dengan meledaknya niat pedang yang menggemparkan, 28 bayangan pedang ilusi berwarna tinta tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. 28 bayangan pedang berkumpul jadi satu, gagangnya menghadap ke dalam dan ujungnya menghadap keluar. Membentuk rolet energi pedang berwarna tinta. Jurus ini sama persis dengan jurus yang terdapat dalam pedang pembunuh dewa, jurus pembunuh dewa. Karena Tai Sang Feng Hua tidak hanya menyatukan ketiga pedang lainnya, tetapi juga mempertahankan semua propertinya. Oleh karena itu, Xiao Nunu masih dapat melakukan jurus ini dengan rahmat agung. Terlebih lagi, batas atas pedang pembantai ilahi saat itu hanyalah rolet energi pedang yang terdiri dari 10 energi pedang. Sekarang, Tai Sang Feng Hua telah ditingkatkan menjadi 28 pola dewa kuno, jadi jumlah energi pedang juga meningkat menjadi 28. Serangan pembunuh dewa, diperkuat 10.000 kali. Menggunakan gerakan pedang pembunuh dewa dan kekuatan yang ditingkatkan dari badan tiran pancer, Xiao Nunu menciptakan pedang yang mengejutkan. Detik berikutnya, roda energi pedang dengan cepat membesar dan berubah menjadi roda pedang raksasa dalam sekejap mata. Roda pedang raksasa itu menggulung badai berwarna tinta dan menghantam gunung hitam itu. Ledakan, dua kekuatan yang sangat mengerikan saling bertabrakan, langsung menimbulkan kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuan Song tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia benar-benar menghalanginya. Jiwa abadi di badan Yuan Song juga cukup terkejut. Dia mengira kemampuan Xiao Nunu untuk menghalangi kekuatan sihir kelima Yuan Song sudah mencapai batasnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu bahkan mampu menghalangi kekuatan sihir seorang kaisar alam yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan dahsyat itu membentuk tabrakan dahsyat, dan sosok Xiao Nunu dan Yuan Song masing-masing bergerak mundur. Xiao Nunu berkata dengan gembira, "Setelah memainkan begitu banyak permainan, akhirnya aku melihat kekuatan ajaib yang membuatku sangat gembira." Yuan Song tidak tahu apa maksud Xiao Nunu dengan ini. Tetapi semua permaisuri dan Ratu Iblis di Menara Emas Pancer mengerti apa yang akan dilakukan Xiao Nunu selanjutnya. Xiao Nunu mengandalkan pertahanan War Demon Armor untuk menstabilkan badannya. Kekuatan sihir keempat, panah penembak langit pancer, diperkuat 10.000 kali lipat. Xiao Nunu berteriak dingin, dan busur dewa emas besar segera terbentuk. Ledakan, udara bergetar hebat, dan panah emas yang mengerikan melesat menuju Yuan Song. Mata Yuan Song menjadi gelap dan dia buru-buru berteriak, "Guru." Jiwa abadi di badannya menjawab, "Jangan panik." Setelah itu, penghalang hitam tiba-tiba muncul di luar badan Yuan Song. Penghalang itu seperti perisai tebal, menghalangi Yuan Song. Ledakan, anak panah emas raksasa itu menghantam penghalang dengan keras. Kekuatan yang mengerikan, penghancur baju besi yang dahsyat. Di bawah tatapan tak percaya Yuan Song, panah emas raksasa itu langsung merobek penghalang hitam. Yuan Song buru-buru menghindar ke belakang, namun masih terlambat satu langkah. Kekuatan panah emas dingin langsung menusuk dada Yuan Song. Mata Yuan Song terbuka lebar dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan Saint Realm yang sempurna, dan dengan bantuan jiwa abadi dari Emperor Realm yang kuat, kekuatan panah ini tidaklah cukup untuk berakibat fatal. Namun kemudian, embusan angin jahat bertiup ke wajahku. Desir, Xiao Nunu melesat bagai kilat keemasan dan melesat ke depan Yuan Song. 100 pertarungan tinju ilahi. Saat berikutnya,
Ratusan cahaya tinju emas menghantam badan Yuan Song seperti badai. Yuan Song bagaikan karung pasir, yang menderita serangan ganas. Dor, 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 satu pukulan lebih ganas dan kuat dari yang lain, dan Yuan Song merasa seluruh badannya akan hancur. Tiba-tiba, Yuan Song merasakan sesuatu terbang keluar dari belakangnya. Tidak bagus. Yuan Song merasa ngeri. Guru, di bawah hantaman dahsyat dari Hundred Wars Godfist, jiwa abadi dari pembangkit tenaga Realm Emperor Realm di badan Yuan Song pun terpental keluar. Itu adalah jiwa abadi seorang pria parubaya, dan ada sedikit kepanikan di wajah orang lain. Aku menangkapmu, Xiao Nunu mensibir. Seketika Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dengan kelima jarinya terentang. Sebuah tangan emas ilusi jatuh dari langit dan meraih jiwa abadi. Jiwa yang abadi ingin melarikan diri, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun dia adalah orang kuat setingkat kaisar alam, pada hakikat dia hanyalah jiwa abadi. Dia baru saja mengeluarkan sebagian besar kekuatannya untuk membantu Yuan Song, jadi dia tidak bisa lepas sama sekali dari genggaman Xiao Nunu. Berdengung, telapak tangan emas itu menekan jiwa abadi di bawah telapak tangannya, lalu, api emas menyelimuti jiwa itu. Pihak lainnya benar-benar panik. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Nunu tersenyum dan berkata, kau tidak perlu tahu. Seketika, roda dewa kelima di belakang Xiao Nunu menyala dengan cepat, dan aura misterius pun terlepas. Kekuatan sihir kelima, merampok. Menjarah. Ini adalah kekuatan sihir kelima Xiao Nunu yang sebenarnya. Armor iblis perang hanyalah kekuatan sihir yang dirampas Xiao Nunu dari Dewa Iblis Abadi. Pada saat ini, kekuatan sihir penjarahan diaktifkan, dan Xiao Nunu mengambil kekuatan sihir kaisar yang kuat ini. Kekuatan sihir kelima, merampok. Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan sihir kelima, dan telapak tangan emas besar menekan jiwa pria parubaya itu dan membuatnya tidak bisa bergerak. Api keemasan itu dengan cepat menyegelnya di dalamnya. Jiwa pria parubaya itu ketakutan. Pada saat ini, situasinya sudah tidak ada harapan baginya. Jika dia tidak membantu Yuan Song menghadapi Xiao Nunu sekarang, dia mungkin bisa melarikan diri dari Menara Limbo. Tetapi untuk mengalahkan Xiao Nunu, dia menghabiskan terlalu banyak energi. Sama sekali tidak ada peluang untuk melarikan diri. Terjerat oleh api keemasan, jiwa abadi itu menghilang tanpa jejak. Yuan Song merasa ngeri. Guru, sebagai anak ajaib nomor satu di alam abadi Nirvana, dia tidak pernah menduga akan mengalami hasil seperti itu. Dia benar-benar kalah. Xiao Nunu tidak hanya gagal mengalahkannya, tetapi juga kehilangan gurunya. Ini memaksa Yuan Song untuk memeriksa ulang lawan di depannya. Xiao Nunu berdiri tegak dan menatap Yuan Song dengan jijik. Sepertinya kamu, orang nomor satu di alam abadi Nirvana, tidak sehebat itu. Seketika, Xiao Nunu melambaikan Tai Sang Feng Hua, dan beberapa kupu-kupu pedang berwarna tinta menyerbu ke arah lawan. Sambil bergerak, kupu-kupu pedang melepaskan energi pedang yang tajam, bergerak fleksibel, dan membunuh target. Dor, 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 Yuan Song terlempar lagi dan jatuh ke tanah, terluka pareh. Dia marah sekaligus takut. Pergi. Kemudian, Yuan Song benar-benar menghancurkan jimat ajaib. Berdengung. Kemudian Yuan Song diselimuti oleh cahaya putih. Dengan suara Swiss, Yuan Song menghilang dari udara tipis di medan perang. Detik berikutnya, Yuan Song kembali ke tempat istirahat awalnya di medan perang. Dia berlutut dengan satu kaki, sambil memuntahkan darah. Wow, sialan. Yuan Song menggertakkan giginya dan seluruh badannya gemetar. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia gemetar karena marah atau karena takut. Untungnya, aku sudah menyiapkan formasi teleportasi di tempat peristirahatan ini sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti sudah mati hari ini, kata Yuan Song dengan sedikit ketakutan. Saya melihat formasi kecil di bawah Yuan Song. Baru saja, dia menghancurkan jimat abadi dan menggunakan formasi untuk melarikan diri dari medan perang dan kembali ke tempat istirahat. Tetapi ini berarti Yuan Song kalah di babak ini. Dia tidak hanya kalah, tetapi dia juga terluka pareh. Yang paling tidak dapat diterima Yuan Song adalah bahwa jiwa gurunya juga jatuh ke tangan Xiao Nunu. Siapakah orang ini? Mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Semakin Yuan Song memikirkannya, semakin takut pula dia. Pertarungan ini tak hanya mengakhiri kemenangan beruntun Yuan Song, tetapi juga menimbulkan rasa frustrasi yang besar padanya. Pada saat yang sama, Xiao Nunu menatap dingin ke medan perang di depannya.
Dia tidak menyangka Yuan Song benar-benar melarikan diri. Pada saat ini, suara Su Ling terdengar. "Selamat, Anda mendapat 1 poin lagi." Xiao Nunu bertanya, "Di mana dia?" Su Ling menjawab, "Dia menggunakan formasi teleportasi yang telah diatur sebelumnya untuk melarikan diri ke tempat istirahat." Mata Xiao Nunu memancarkan sedikit keterkejutan. "Apakah ini baik-baik saja?" Su Ling berkata, "Tentu saja boleh, perilaku ini tidak melanggar aturan Eternal Pride Championship. Jika kamu tidak bisa mengalahkan lawanmu, kamu bisa menggunakan cara ini untuk melarikan diri." Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Yuan Song hanyalah jenderal yang kalah di bawah komandoku, jadi lari saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Desir, cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu segera kembali ke tempat istirahat awalnya di medan perang. Kali ini, Xiao Nunu tidak terburu-buru untuk memainkan permainan berikutnya. Dia duduk bersila dan mengaktifkan kekuatan roda dewa kelima di belakangnya. Saat pola peri emas menyala di badan Xiao Nunu, api emas yang indah bersilangan di sekelilingnya. Di pagoda emas pancer, Dewa Anggur yang memikat bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana Anda menggunakan kekuatan ajaib, perampasan, ini?" Xiao Nunu menjawab, "Cukup sempurnakan jiwa abadi lawan, dan aku bisa menjarah kekuatan sihir lawan." Dewa Pedang Ekor 9 bertanya, "Bisakah kau menjarah bahkan kekuatan sihir yang lebih maju dari milikmu?" Penjarahan Xiao Nunu hanyalah kekuatan sihir kelima, yang berada di level Saint Realm. Namun, puncak penjara guntur murka dewa yang baru saja ditampilkan lawan adalah kekuatan sihir keenam, yang merupakan kekuatan sihir setingkat kaisar alam. Ini setara dengan makan sedikit untuk mendapatkan manfaat besar. Dalam keadaan normal, tidak ada kemungkinan penyelesaian. Namun Xiao Nunu mengangguk tanpa ragu dan mengiyakan. "Ya, tidak peduli seberapa canggih kekuatan sihir itu, kamu bisa menjarahnya." Ratu Iblis Malam Gelap bertanya, "Apakah akan butuh waktu lama bagimu untuk memurnikan jiwa abadi itu? Terakhir kali kau memurnikan jiwa Dewa Iblis abadi di alam iblis, butuh waktu yang sangat lama." Xiao Nunu berkata, "Tidak, kekuatan sihir penjarahan dapat mempercepat proses pemurnian jiwa abadi." Ratu Iblis Malam Gelap, "Tak apa, asal kau tahu. Kekuatan sihir penjarahan, cepat operasikan." Jiwa abadi kaisar yang kuat itu akhirnya dimurnikan oleh Xiao Nunu. Detik berikutnya, aura kuat melonjak dalam badan Xiao Nunu, dan kemudian, aura yang dilepaskan oleh Xiao Nunu benar-benar menembus batas atas tahap tengah alam Sein dan melangkah ke tingkat tahap akhir alam Sein. Saat Xiao Nunu merampas kekuatan sihir pihak lain, dia juga menerobos sebuah alam kecil. Dewa Anggur yang memikat tersenyum dan berkata, "Oh, kau telah membuat terobosan." Dewa Hukum Yue Yao berkata dengan malas, "Bukankah ini normal? Bagaimanapun, itu adalah jiwa kaisar alam." Xiao Nunu juga tersenyum sedikit. Menerobos ke tahap akhir Saint Realm memang merupakan kejutan yang tak terduga. Yang paling penting adalah dia telah menguasai kekuatan sihir keenam pihak lain. Tentu saja, masih ada 5 roda dewa di belakang Xiao Nunu. Hal ini tidak berubah. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Xiao Nunu hanya di alam suci. Jumlah roda dewa sesuai dengan wilayah kekuasaan Xiao Nunu sendiri. Kekuatan magis bawaan yang dibangkitkan seseorang dan kekuatan magis yang dijarah tidak dapat disamakan. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi kemampuan Xiao Nunu untuk menampilkan kekuatan ilahi kaisar alam di alam suci alam. Sang Dewa Mabuk yang memikat bertanya, "Apakah penjarahannya telah selesai?" Xiao Nunu mengangguk, "Ya, sudah selesai." Aluring Drunken Immortal berkata lagi, "Tidak buruk, kekuatan sihirmu yang terbangun benar-benar lebih luar biasa daripada yang lain. Menggunakan kekuatan sihir Saint Realm untuk menjarah kekuatan sihir Kaisar Realm milik orang lain, kedengarannya luar biasa." Xiao Nunu tersenyum, "Ini memang luar biasa. Yang lain selalu memakan yang kecil dan lemah." Kekuatan sihir Xiao Nunu terbalik. Dewa Hukum Yu Yao berkata dengan malas, "Konsumsi penggunaan Kaisar Alam pasti sangat tinggi." Xiao Nunu tidak menyangkal. "Benar sekali, meskipun aku telah menembus tahap tengah alam suci, dengan tingkat kultivasiku saat ini, kurasa aku tidak akan mampu mendukung peningkatan 10.000 kali lipat kekuatan sihir Kaisar Alam." Dewa Hukum Yu Yao, "Kalau begitu jangan gunakan peningkatan 10.000 kali, peningkatan 100 kali, dan peningkatan 1.000 kali, juga tidak apa-apa.
King Cheng Wine Immortal berkata, orang malas itu benar, bahkan jika kekuatan sihir Kaisar Alam ditingkatkan 100 kali lipat, kekuatannya masih cukup eksplosif. Jangan mudah menghabiskan kekuatan spiritualmu kecuali benar-benar diperlukan. Xiao Nunu menjawab, saya mengerti. Kemudian, Xiao Nunu hanya menyesuaikan keadaannya dan berdiri. Suling, kirim aku ke medan perang berikutnya. Babak penyisihan kompetisi Eternal Prodigy belum berakhir. Mengalahkan Yuan Song bukanlah akhir bagi Xiao Nunu. Segera, Suling memberi tanggapan pada Xiao Nunu. Anda akan segera diberi lawan baru. Bersambung.